Pertama adalah diisi melalui akun pendataan masing-masing non-ASN. Ini sudah jelas. Bapak Ibu silakan login di laman pendataan non-ASN. Kemudian poin kedua, lalu bagaimana Bapak Ibu? Ada juga yang mempertanyakan kami di Dapodiknya sudah lebih daripada ini. Kita perlu pahami bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Pada video kali ini kita akan menunjukkan ketentuan pengisian TMT dan gaji yang akan digunakan pada inputan tambahan pada pendataan non-ASN tahun 2022. Di sini masih banyak permintaan dari rekan-rekan honorer ataupun non-ASN memasukkan TMT itu menggunakan TMT Dapodik. Apakah itu dibenarkan Bapak Ibu? Dan bagaimana pengisian gajinya sesuai dengan edaran BKD? Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, kembali pada laman pendataan non-ASN. Kita sudah membahas Bapak Ibu berkaitan dengan menu baru untuk penambahan gaji dan TMT Bapak Ibu ya. Seperti tampilan ini, kita sudah ketahui bahwa TMT yang dimasukkan itu adalah TMT mulai awal bekerja pada instansi. Kalau kami di Provinsi Kepulauan Riau, maka menggunakan TMT Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan instansi masing-masing Bapak Ibu. Kemudian untuk nominal gaji, ini setelah login ya Bapak Ibu, setelah login. Nah, diisi tanpa ada tanda titik koma dan ketentuan gaji di sini adalah sesuai dengan yang diedarkan oleh BKD. Nah, di sini kami mendapatkan informasi terkini dari Badan Kepegawaian Daerah. Ini minta di-share ke grup para non-ASN. Di sini disampaikan bahwa Bapak Ibu Kasubag Umpek pada OPD, kebetulan ini dari Provinsi Kepulauan Riau, namun setidaknya menjadi acuan bagi kita semua terkait kebutuhan data yang lebih lengkap dalam rangka pelaksanaan pendataan tenaga non-ASN dipandang perlu untuk melakukan penambahan data TMT, mulai diangkat dan digaji dan gaji yang terakhir dibayarkan pada instansi pemerintah khususnya di Provinsi Kepulauan Riau dengan ketentuan. Ini ketentuannya. Pertama adalah diisi melalui akun pendataan masing-masing non-ASN. Ini sudah jelas. Bapak Ibu silakan login di laman pendataan non-ASN. Kemudian poin kedua, awal kerja yang dihitung adalah awal mulai kerja di lingkungan Provinsi Kepri. Masa kerja di luar Provinsi Kepri tidak diakui. Ini menjelaskan bagi kita, bagi Bapak Ibu yang pindah ya dari instansi di luar Provinsi Kepri atau mungkin dari kabupaten kota, itu tidak dihitung. Ini khusus untuk ketentuan di Provinsi Kepri. Ini jelas Bapak Ibu, nanti kita akan lihat beberapa ketentuan tambahan. Kemudian yang ketiga, gaji terakhir yang diisi sebelum dipotong pajak. Nah, ini Bapak Ibu kita akan lihat amprah nanti. Dari amprah gaji terakhir. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Diucapkan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Baik Bapak Ibu, beberapa ketentuan lain yang kita mesti pahami bahwa pertama, khusus non-ASN provinsi ya, khusus non-ASN provinsi ini perlu mempertimbangkan masa peralihan sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014. Ini berkenaan dengan pemerintah daerah di mana Bapak Ibu yang sebelumnya mengajar di jenjang SMA, SMK ataupun SLB yang mana waktu itu adalah kewenangannya berada di kabupaten kota. Maka sejak diberlakukannya undang-undang pemerintah daerah ini tentang Undang-Undang 23 tahun 2014, maka akan ada masa peralihan Bapak Ibu yang sebelumnya di bawah instansi kabupaten kota berpindah kepada provinsi. Nah, otomatis oleh karena itu bagi Bapak Ibu yang berada di wilayah kewenangan provinsi, nanti TMT-nya hanya bisa digunakan TMT setelah berpindah ke provinsi. Untuk kami di Provinsi Kepulauan Riau itu periodenya adalah 2017 ya, 2017. Lalu bagaimana Bapak Ibu? Ada juga yang mempertanyakan kami di Dapodiknya sudah lebih daripada ini. Kita perlu pahami bahwa TMT di Dapodik itu terlepas dari pendataan non-ASN, di mana data Dapodik itu mengacu pada satuan pendidikan ya. Apakah Bapak Ibu SD, SMP, SMA, dan itu nyambung masa kerjanya. Sedangkan untuk pendataan non-ASN ini mengacu pada asal instansi daerahnya.
Jadi kalau Bapak Ibu berasal dari kabupaten tertentu, maka SK yang dihitung adalah kabupaten tertentu. Begitu juga dengan provinsi. Kemudian bagaimana dengan sinkronisasi Dapodik? Nah, tentu saja TMT pada Dapodik itu nanti akan tetap disinkronkan saat non-ASN nanti akan diikutsertakan pada seleksi CPNS ataupun P3K untuk pemberian afirmasi. Ini jelas Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak akan dirugikan. Ini khusus guru ya yang memiliki data Dapodik yang lebih lama, memiliki pengabdian belasan sampai puluhan tahun di dalam data Dapodik. Itu Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Nah, kita lihat Bapak Ibu dalam pengisiannya di sini jelas. Di sini Bapak Ibu ada yang sudah terlanjur Pak. Bagaimana kami yang sudah terlanjur? Nah, ini Bapak Ibu bisa revisi ya. Bisa direvisi, Bapak Ibu masuk lagi login, silakan atur kembali tahun berapa SK Bapak Ibu sesuai dengan SK provinsi. Ada juga yang bertanya bagaimana dengan SK komite. SK komite ya jelasnya bukan sebagai SK provinsi ya. Itu tidak berlaku Bapak Ibu. SK provinsi adalah SK yang ditandatangani oleh gubernur, sekda ataupun wakil gubernur. Nah, silakan Bapak Ibu revisi lagi di sini, tentukan tahunnya, tentukan bulannya ya. Kemudian tentukan tanggalnya berapa. Kemudian setelah terpilih, Bapak Ibu masukkan nominal gaji sesuai dengan amprah. Nah, tanpa titik koma ya, tanpa titik koma. Lalu disimpan kembali. Ini otomatis akan mengupdate jika Bapak Ibu sudah pernah men-setting tanggal dan TMT sebelumnya. Untuk gaji Bapak Ibu, sebagaimana disebutkan tadi adalah gaji sebagaimana gaji kotor. Nah, di sini tampilan amprah Bapak Ibu. Di sini ada nama, ada NRPT, ada apa namanya? Pendidikannya ya, pendidikannya, kemudian statusnya di sini juga pendidikan. Nah, di sini ya besaran uang pokok. Nah, ini adalah yang diisi di sini. Nah, karena akan ada pengurangan, akan ada penambahan lain sebagainya sehingga mendapatkan gaji bersih di sini sekian. Tapi yang Bapak Ibu isi adalah nominal gaji kotor ya, sesuai dengan amprah. Makanya di sini disebutkan tadi apa? Sebutkan gaji yang belum dipotong ya, gaji sebelum dipotong. Nah, kita buka kembali. Sini informasinya adalah gaji sebelum dipotong pajak Bapak Ibu. Nah, sebelum dipotong pajak, sebelum dipotong ataupun ditambah dengan pendapatan-pendapatan lainnya. Nah, demikian Bapak Ibu informasi singkat dari kami untuk menambah informasi terkait ketentuan pengisian daftar gaji serta mengisi TMT awal bekerja sesuai dengan instansi pemerintah daerah masing-masing. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.